Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Faradila dari kelas manajemen. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Izin saya ingin mempresentasikan mengenai tugas materi dari pembahasan mengenai pinjaman online. Langsung ke pembahasan yang pertama mengenai pinjaman online. Perkembangan teknologi digital telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, termasuk pinjaman online atau pinjol. Di satu sisi, pinjol memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun di sisi lain, maraknya pinjol ilegal, rendahnya literasi keuangan, serta perilaku konsumtif yang menyebabkan banyak masyarakat terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Pinjaman online atau pinjol, terutama yang ilegal, bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua. Jika digunakan dengan bijak dan melalui platform legal, pinjol bisa menjadi solusi dana darurat. Namun jika terjebak pada pinjol ilegal atau gagal mengelola keuangan, dampaknya bisa sangat merusak berbagai aspek kehidupan. Dampak dari pinjaman online itu sendiri yang perlu diwaspadai, yang pertama dampak finansial atau efek bola salju. Bunga dan denda eksponensial. Pinjol ilegal seringkali menerapkan bunga harian yang sangat tinggi dan denda keterlambatan yang tidak masuk akal. Utang yang awalnya kecil bisa membengkak menjadi berkali-kali lipat dalam hitungan minggu. Siklus gali lubang tutup lubang demi melunasi utang di satu sisi aplikasi. Korban sering kali meminjam di aplikasi pinjol lain. Hal ini menciptakan lingkaran setan utang yang semakin sulit diputus. Skor kredit buruk untuk pinjol legal yang terdaftar di OJK. Riwayat pembayaran Anda akan tercatat di slik OJK. Dulu BI checking. Jika Anda gagal bayar atau galbay, skor kredit Anda akan buruk sehingga Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman rumah atau KPR, modal usaha, kredit kendaraan di bank di masa depan. Dampak yang kedua, dampak psikologis dan mental stres dan kecemasan akut. Teror penagihan yang konstan membuat korban hidup dalam ketakutan, cemas, dan tidak tenang setiap kali ponsel mereka berdering. Depresi dan isolasi sosial. Adanya rasa malu karena terlilit utang sering membuat korban menarik diri dari keluarga dan lingkungan sosial. Bahkan dalam kasus ekstrem dapat memicu tindakan nekat atau bunuh diri. Yang ketiga, dampak sosial dan privasi penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal biasanya meminta akses ke kontak, galeri foto, dan lokasi ponsel Anda. Data ini kemudian disalahgunakan untuk intimidasi, pencemaran nama baik. Debt collector atau DC dari pinjol ilegal seringkali membuat WhatsApp group yang berisi kontak-kontak Anda, ada keluarga, atasan, dan teman kerja. Gunanya untuk menyebarkan fitnah, foto yang diedit, atau informasi bahwa Anda berhutang dengan tujuan mempermalukan Anda. Kemudian kehilangan pekerjaan. Teror yang masuk ke nomor kantor atau atasan tidak jarang membuat korban dipecat karena dianggap mengganggu produktivitas dan nama baik perusahaan. Selanjutnya, peran pemerintah, konsumen, dan mahasiswa. Dalam kondisi seperti ini, memerlukan peran aktif dari pemerintah, konsumen, dan mahasiswa. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pinjaman online, terutama dengan menindak tegas pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Selain itu juga, pemerintah perlu meningkatkan edukasi mengenai literasi keuangan melalui sekolah, perguruan tinggi, media sosial, dan berbagai kegiatan masyarakat agar masyarakat memahami resiko berutang serta cara mengelola keuangan dengan baik. Pemerintah juga perlu memperluas akses terhadap layanan keuangan yang legal, aman, dan terjangkau sehingga masyarakat tidak mudah tergiur menggunakan pinjol ilegal. Di samping itu juga perlunya adanya perlindungan hukum bagi korban pinjol yang mengalami intimidasi atau penyalahgunaan data pribadi. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh konsumen? Konsumen harus lebih bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online. Sebelum mengajukan pinjaman, konsumen perlu memastikan bahwa penyedia pinjaman telah memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Dan selain itu juga, pinjaman sebaliknya hanya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak atau produktif, bukan untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif. Konsumen juga perlu menghitung kemampuan membayar cicilan sebelum meminjam, membaca seluruh syarat dan ketentuan dengan teliti, serta menghindari kebiasaan menutup utang lama dengan utang baru karena hal tersebut dapat memperburuk kondisi keuangan. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan? Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya pinjaman online ilegal. Mahasiswa dapat melakukan edukasi melalui seminar, penyuluhan media sosial, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan
dan cara mengenali pinjol yang legal. Dan selain itu juga, mahasiswa juga perlu menjadi contoh dalam mengelola keuangan secara bijak dengan membiasakan membuat anggaran, menabung, serta menghindari perilaku yang konsumtif. Mahasiswa dapat mengajak teman sebaya untuk berdiskusi mengenai pengelolaan keuangan dan memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pinjaman yang cepat tetapi beresiko tinggi. Dan cara mengantisipasi dan menghadapinya. Cek legalitas sebelum meminjam, pastikan aplikasi tersebut resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pinjol ilegal memiliki batasan bunga maksimal dan etika penagihan yang ketat. Gunakan sesuai kemampuan. Rasio utang yang aman adalah tidak melebihi 30% dari pendapatan bulanan. Jangan gunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif atau gaya hidup. Laporkan pinjol ilegal. Jika Anda menjadi korban teror atau ancaman dari pinjol ilegal, segera kumpulkan bukti, tangkap layar, chat atau telepon, dan laporkan ke pihak kepolisian atau cybercrime, atau ke kontak pengaduan OJK dan Satgas Pasti. Kesimpulan dari materi mengenai pinjaman online atau pinjol adalah masalah pinjaman online tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan edukasi. Konsumen harus lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, sedangkan mahasiswa harus berperan sebagai agen perubahan dan memberikan edukasi dan menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan semua masyarakat yang terjerat pinjaman online dapat terus berkembang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.